Perkenalkan, saya Daniel Advento Didi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Nah, pendidikan IPS masuk dalam kurikulum nasional itu pada tahun 1975. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Nah, lalu kurikulum yang kedua itu pada tahun 1984 mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melapor. Lalu kurikulum yang ketiga itu pada tahun 1994. Pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Lalu masuk di kurikulum yang berikutnya itu pada tahun 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Nah, pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar bagi guru. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan diri sendiri dan penilaian sesuai kondisi sekolah di. Lalu kurikulum yang berikutnya itu pada tahun 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kemudian kurikulum yang digunakan hingga sekarang ini adalah kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar. Salah satunya yaitu mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Sekarang masuk di poin kedua, yaitu tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Nah, tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lainnya, serta sikap dan tingkah laku manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan. Nah, IPS sangat penting diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah lingkungan masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih.